Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Oke, banyak sekali ya yang DM saya dan juga banyak di kolom komentar yang mengatakan sebenarnya Indonesia ini sebenarnya bagus sekali untuk full pemain keturunan. Namun di sisi lain banyak pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini sebenarnya pemain timnasnya itu adalah pemain-pemain lokal saja. Nah, saya akan membahasnya teman-teman. Di sini saya tidak ingin membela siapa yang pemain keturunan, artinya yang pro dengan pemain keturunan ataupun kontra dengan pemain-pemain lokal. Nah, karena apa? Menurut saya ketika orang itu atau pemain itu sudah berseragam merah putih, itu dirinya berhak dan wajib segala tumpah darahnya untuk Indonesia selama 90 menit ataupun lebih, itu wajib untuk Indonesia. Karena apa? Mereka sudah disumpah, kemudian mereka juga sudah ikrar setia. Artinya apa? Mereka juga memiliki darah juangnya Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung saja membahas mengenai beberapa alasan pemain keturunan ini tentu akan dimainkan oleh Shin Tae-yong. Nah, mengapa demikian? Karena saya tidak ingin ya teman-teman dalam artian dikotomi atau kita mengintervensi sebenarnya pemain keturunan itu jangan bermain untuk timnas Indonesia ataupun setengah sajalah, yang lain baru pemain lokal. Nah, di sini saya akan membongkarnya teman-teman menurut alasan-alasan saya. Nah, mungkin nanti teman-teman jika ada alasan lain ya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, yang pertama tentu teman-teman, kenapa di sini Shin Tae-yong menurunkan beberapa pemain keturunan atau malah full dari 8 pemain yang dipanggil ini bisa diturunkan oleh Shin Tae-yong. Yang pertama tentu adalah kebutuhan strategi. Indonesia saat ini memang sangat serius ya menghadapi FIFA Matchday kali ini, karena kita ketahui bahwa FIFA Matchday ini bukan fun football ya, artinya bukan untuk event senang-senang saja, tetapi ini untuk mendongkrak dari peringkat FIFA itu sendiri. Melawan Palestina yang sangat diunggulkan di peringkat 94 FIFA, kemudian Indonesia 149, artinya jika Indonesia bisa menang melawan Palestina ya ini tentu bisa mendongkrak dari ranking FIFA itu sendiri. Maka dari itu faktor strategi ini memang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu wajar saja jika Shin Tae-yong memang menurunkan pemain-pemain keturunan ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, mengapa sebenarnya pemain-pemain keturunan ini lebih diunggulkan? Nah, ini akan menjadi data yang sangat valid karena apa? Dari segi pengalaman dari pemain-pemain keturunan ini juga sudah tidak diragukan lagi. Ya, sebut saja seperti sosok Jordi Amat. Kemudian ada beberapa pemain yang saat ini memang ya kenapa harus dipanggil seperti sosok Stefano Lillipali, kemudian Mark Klok. Mereka kan dalam artian pengalamannya sekarang dia bermain di Indonesia. Artinya dia tidak memiliki bagaimana pengalaman yang bagus di luar sana, tidak seperti Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama. Menurut saya pemikiran seperti itu salah besar. Ya, kita ketahui harus memahami bagaimana track record pemain. Stefano Lillipali sebelum dia hijrah ke Liga 1 bersama Persija waktu itu, kemudian Bali United dan sekarang Borneo FC, Stefano Lillipali sudah lalang buana dari Liga Belanda, kemudian dia pernah ke Liga Jepang dan juga dia menghabiskan waktunya bersama tim besar Belanda seperti FC Utrecht. Artinya ini memang tidak sembarangan dalam segi pengalaman pemain ini. Kemudian Mark Klok juga pernah bermain di Divisi 2 Liga Inggris atau Liga Inggris Divisi 2. Ini memang sudah menjadi pengalaman yang bagus. Kemudian di Liga Skotlandia. Artinya sosok Mark Klok ini sebelum ke Persib Bandung ya, dia memang sudah memiliki kenyang pengalaman di luar sana. Nah, kemudian belum lagi dari segi pengalaman sosok pemain seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, kemudian belum lagi sosok Jordi Amat. Nah, dengan adanya pemain-pemain tersebut diharapkan pengalamannya bisa ditularkan di timnas Indonesia, terkhusus untuk pemain lokal. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena pengalaman itulah yang nantinya bisa membentuk mental tim. Bagaimana mental itu bisa terbentuk dengan kualitas mental yang bagus, diharapkan Indonesia bisa mengalahkan Palestina dan juga lawan satunya yang sangat berat yakni juara dunia yakni Argentina. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, ini akan menjadi hal bagus ya, karena apa?
dengan adanya poin-poin yang sudah saya jelaskan tersebut, Indonesia ini juga serius dalam hal bagaimana mempersiapkan tim. Mengapa demikian? Karena kita ketahui Indonesia akan menghadapi event yang sangat berat, yakni kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia di bulan Januari 2024 nanti. Artinya apa? Pemain keturunan saat ini itu memang sangat dibutuhkan. Bahkan kita ketahui Shin Tae-yong dan juga PSSI melalui Erick Thohir juga ingin menambah grade A atau pemain keturunan yang memiliki grade A. Pemain-pemain saat ini sangat banyak yang memiliki grade A, seperti ya kita ketahui ya, ada nama Tom Haye yang saat ini baru saja pindah dari klubnya yakni SC Heerenveen ke FC Toulouse di Liga Prancis. Kemudian kita ketahui juga ada pemain yang saat ini membela salah satu tim Liga Inggris ya, Brighton ya. Kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Pascal Struijk. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus ya. Ada juga pemain yang baru saja pindah ya dari Chelsea, yakni Ian Maatsen ya. Memang pemain-pemain keturunan ini memang sangat bagus dan PSSI masih bisa mengincar itu. Artinya memang PSSI sangat serius untuk mengincar pemain-pemain keturunan dan juga bisa memasukkannya ke dalam timnas Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, tentu kita sudah mengetahui bahwa Indonesia sudah melakukan yang terbaik untuk merekrut pemain keturunan, kemudian menyumpah pemain keturunan, kemudian serius dalam mendongkrak peringkat FIFA. Nah, tentu ini semua ya, semua PSSI ini butuhkan karena untuk prestasi timnas. Mengapa saya bilang ini adalah untuk prestasi timnas? Karena kita ketahui bahwa tidak mungkin PSSI garcep menaturalisasi pemain ya, seperti Ivar Jenner dan Rafael yang ketika sudah disumpah kemudian beberapa hari langsung selesai kepindahan federasi, artinya memang garcep. Nah, ini semua karena demi prestasi timnas Indonesia. Apalagi PSSI juga sudah memiliki komitmen bahwa ingin memproses pemain keturunan yang memiliki usia muda. Nah, ini adalah modal yang bagus. Artinya kita bisa melihat bagaimana pemain itu bisa investasi membela timnas 5-10 tahun ke depan. Nah, apalagi ya kita ketahui bahwa melalui Hamdan Hamidan juga sudah mengatakan bahwa PSSI mengincar pemain keturunan ini yang saat ini memiliki grade A dan juga memiliki klub yang memang diperhitungkan di luar negeri. Kita sebut saja seperti sosok Sein Patinama. Saat ini dia bermain di Liga Norwegia. Kemudian dia membela Viking FK. Di liga sana dia mampu untuk mengantarkan timnya tembus di 4 besar klasmen musim lalu. Kemudian saat ini dia ya bersama klubnya Viking FK juga sedang berjuang untuk di papan atas, dan saat ini Viking FK menempati urutan 3 di klasmen Liga Norwegia. Belum lagi sosok Sandy Walsh yang kemarin juga tembus ya di perebutan juara atau Piala Belgia, dan saat itu melawan Anderlecht, klub besar di Liga Belgia. Dan ini memang sangat luar biasa ya, artinya memang pemain keturunan Indonesia ini membela tim yang memiliki kasta tertinggi atau klub yang sangat diperhitungkan di negara yang ia bela. Nah, disitulah memiliki hal yang sangat bagus sebenarnya, dan ini menurut saya tidak ada dikotomi atau hal-hal yang seharusnya menjadi kontra mengenai pemain-pemain keturunan. Karena apa? 8 pemain keturunan yang dipanggil Shin Tae-yong saat ini itu adalah pemain-pemain keturunan terbaik. Jadi jika di squad line up nanti timnas Indonesia banyak sekali pemain-pemain keturunan yang dimainkan, ya ini wajar saja karena dari segi kualitas, mentalitas, pemain-pemain keturunan ini bisa berbicara banyak di level Asia maupun Eropa. Nah, itulah teman-teman sebenarnya mengapa kita ya timnas Indonesia ini masih membutuhkan pemain-pemain keturunan. Nah, kemudian saya akan mengaitkan sebenarnya pemain-pemain lokal jika seperti ini terus, maka bakat-bakat dan juga bibit-bibitnya akan mati. Nah, menurut saya sangat tidak tepat dengan pendapat seperti itu. Karena apa? Dengan proses ya kompetisi di usia muda yang dibangun, kemudian bagaimana pembinaan di
klub ataupun sekolah sepak bola dibangun, ini akan membuat nantinya timnas Indonesia memiliki investasi yang sangat bagus. Apalagi dari klub-klub Indonesia saat ini ya, yang memiliki legalitas dan juga syarat untuk bisa menjadi tim profesional, itu bisa bekerja sama dengan klub-klub luar negeri. Tentu ini kita akan bercermin seperti Jepang, bahwa di Liga 2-nya saja bisa mengorbitkan atau mengirimkan pemainnya ke tim besar seperti ke Celtic, kemudian ke FC Frankfurt, kemudian FC Hamburg ya di Liga Jerman. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus, dan inilah yang seharusnya diterapkan oleh PSSI dan juga beberapa pihak, bahwa sebenarnya manajemen klub dan juga manajemen pemain serta bagaimana prospek pemain di usia muda dan juga jangka menengah serta usia lanjutan ini harus diurus. Nah, artinya apa? Ketika sudah membela timnas nantinya dan memang tidak membela lagi, pemain-pemain ini masih memiliki skill untuk bisa dirinya membiayai kehidupannya. Nah, inilah yang sangat menarik menurut saya teman-teman. Karena apa? Pemain-pemain keturunan ini memang sangat dibilang adalah percontohan bagi skuad timnas Indonesia saat ini. Jadi untuk kedepannya diharapkan tidak ada lagi ya bagaimana intervensi pemain-pemain keturunan ini untuk membela timnas Indonesia. Sekali lagi, ketika pemain itu memiliki seragam merah putih dan dirinya bermain di atas lapangan kurang lebih ya 90 menit kurang ataupun 90 menit lebih ya, itu artinya memang dirinya adalah orang Indonesia yang memperjuangkan merah putih dan memang menjaga martabat bangsa. Itulah teman-teman pentingnya kita harus memahami bagaimana kita harus mengerti antara dua sisi, pemain lokal dan juga pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan adanya 8 pemain keturunan yang dipanggil Sintayong ini? Apakah kalian yakin dan kalian setuju jika Sintayong akan menurunkan semuanya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.